Assalamualaikum Bunda. Video ini akan membahas tentang makanan pendamping ASI. MPASI merupakan salah satu standar emas dalam pemberian makanan bayi dan anak dalam pencegahan dan penanganan stunting. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian MPASI. Kedua, tujuan MPASI. 3. Prinsip pemberian MPASI. 4. MPASI sesuai rekomendasi. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. 6. Manfaat MPASI. 7. Penyiapan MPASI. Bunda, apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI atau complementary food adalah makanan dan cairan lain selain ASI. Pemberian makanan pendamping ASI atau complementary feeding adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi. Mulai usia 6 bulan ketika ASI saja tidak lagi mencukupi dan memenuhi kebutuhan gizi. Pada usia 0 sampai 5 bulan, ASI mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi bayi. Gambar ini menjelaskan bahwa setelah memasuki usia 6 bulan terdapat kesenjangan dari kebutuhan energi bayi dengan energi yang diperoleh dari ASI. Kesenjangan semakin besar mengikuti pertambahan usia, sehingga diperlukan MPASI untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak dapat dipenuhi dari ASI. Tujuan MPASI yang pertama adalah melengkapi zat gizi yang kurang dalam ASI. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi dalam menerima makanan dari segala rasa dan juga tekstur. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi dalam mengunyah dan menelan. Bunda, prinsip dasar pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Tepat waktu artinya MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, yaitu pada usia 6 bulan. Adekuat artinya MPASI mampu memenuhi kecukupan energi, protein, mikronutrien untuk mencapai tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi atau tekstur, dan juga variasi makanan. Aman artinya MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih, diberikan secara benar artinya pemberian MPASI memenuhi syarat kerja jadwal lingkungan yang mendukung dan sesuai dengan prosedur makan. MPASI sesuai rekomendasi. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI? Yang pertama, usia. Kategori 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, 12 hingga 23 bulan. Yang kedua, frekuensi. Berapa kali makan diberikan dalam sehari? Yang ketiga, jumlah. Berapa banyak makanan yang diberikan setiap kali makan? Yang keempat, tekstur untuk makanan sesuai usia. Yang kelima, variasi berbagai jenis bahan makanan. Makanan pokok, protein, hewani, kacang-kacangan, buah, dan juga sayur-sayuran. Yang keenam, responsif. Menjadi proses pemberian makan dengan memperhatikan tanda-tanda yang disampaikan oleh anak. Ketujuh, kebersihan. Kebersihan bahan makanan, alat, dan cara penyiapan hingga memberikan makan. Berikut ini pemberian makan pada bayi dan anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapat ASI dan tidak mendapat ASI. Pada usia 6 sampai 8 bulan, bayi masih mempunyai ukuran lambung yang kecil, yaitu sekitar 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan. Kebutuhan energi per hari anak 6 sampai 11 bulan adalah 800 kilokalori.
ASI masih memberikan 60 hingga 70% dari total kebutuhan energi per hari. Sehingga jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sekitar 200 kilokalori. Frekuensi dalam satu hari, bayi diberikan 2 hingga 3 kali makanan utama. Kemudian berikan makanan selingan yang bergizi kepada anak 1-2 kali sehari sesuai keinginan bayi dengan tekstur yang disesuaikan dengan keterampilan oromotor atau mengunyah dan menelan. Konsistensi atau tekstur bayi diperkenalkan dengan MPASI berupa bubur kental untuk memberikan lebih banyak energi. Setiap kali makan, MPASI diberikan mulai 2-3 sendok makan meningkat secara bertahap sampai 1/2 mangkok ukuran 250 ml. Variasi bahan makanan yakni makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dan utamakan makanan protein hewani. Namun, buah dan sayur dapat diperkenalkan. MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Usia 9-11 bulan. Pada usia ini, ASI masih memberikan 50-70% dari total kebutuhan energi per hari. Sehingga jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sekitar 300 kilokalori. Dalam satu hari, bayi diberikan 3-4 kali makanan utama. Setiap kali makan MPASI diberikan 1/2 mangkuk yaitu 125 ml. Meningkat bertahap sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml atau sekitar 200 ml. MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Karbohidrat dapat diperoleh dari makanan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, dan juga umbi-umbian. Protein hewani dapat diperoleh dari unggas, hati, telur, ikan, dan juga daging sapi. Untuk protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, tempe, tahu, dan lain-lain. Lemak sebagai sumber energi yang efisien dalam penggunaan dan penambahan sejumlah lemak pada pengolahan ikan atau santan pada MPASI akan memberikan tambahan kandungan energi tanpa meningkatkan volume MPASI. Kemudian lanjutkan pemberian ASI sesuai keinginan bayi. Ini adalah contoh pada makanan utama usia 9 hingga 11 bulan. Usia 12-23 bulan. Pada usia ini, ASI masih memberikan 30-40% dari total kebutuhan energi per hari. Sehingga jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari sekitar 550 kilokalori. Dalam satu hari, anak diberikan 3-4 kali makan. Makanan utama jumlah setiap kali makan MPASI diberikan 3/4 mangkok atau 200 ml. Meningkat bertahap sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Variasi bahan makan. Makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan. Jaga kebersihan, utamakan pemberian protein hewani, sayur dan buah boleh diperkenalkan. Kemudian lanjutkan pemberian ASI sesuai keinginan bayi. Bagaimana pemberian MPASI bagi anak usia 6-23 bulan yang tidak mendapat ASI? Prinsip pemberian makanan bayi dan anak yang tidak mendapat ASI sesuai dengan bayi dan anak yang mendapat ASI, tetapi diperlukan tambahan sebagai berikut. Dalam satu hari, bayi dan anak diberikan tambahan 1-2 kali makanan ekstra. Selain makanan utamanya sesuai dengan usianya. Jumlah dan variasi setiap kali makan MPASI diberikan sesuai sekelompok usianya.
Makanan selingan dapat diberikan 1-2 kali. Penambahan 1-2 gelas 200 ml susu segar atau susu formula dan 2-3 kali cairan air putih, kuah sayur dan lain-lain per hari dapat diberikan, terutama pada saat cuaca panas. MPASI harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan bayi dan anak usia 6 hingga 23 bulan. Bunda, untuk cara pembuatan MPASI bisa Bunda lihat pada buku KIA. Dalam buku KIA dijelaskan cara membuat MPASI dari makanan keluarga dan cara membuat MPASI dari bahan mentah. Bunda, demikian video kali ini. Kita akan lanjut ke video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.